menjadi manusia. Ya. Dan dia di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Paham Ya. tidak kata kepadanya? Ya. Kepadanya itu siapa? Yesus. Bukan. Di sini Yesusnya ini anak tunggal Bapa. Ini Yesus. Diberikan kepadanya Firman sebagai itu anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus Kristus. Oke. Ketika yang memberikan tunggu dulu, kemuliaan Bang. siapa? Tunggu Kenapa? dulu. Begini Pak Petra. Ketika Anda mengatakan firman itu Allah. ya sesuai yang tertulis ya, Ya. telah menjadi manusia. Apakah manusia itu menjadi Allah? Ya, dia Allah sendiri. Ya, dia manusia itu setelah firman itu menjadi manusia, maka manusia itu Allah itu sendiri, begitu? Allah itu sendiri dalam rupa manusia. Oke. Allah itu sendiri. Maka mungkin layak tidak kita semua dikatakan Allah semua. Di sini kita di sini itu bisa menjadi Allah kalau Anda berdasarkan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Allah itu sendiri. Maka di Matius kata Yesus, setiap dengarkan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Nah, di sini firman itu telah menjadi manusia. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, manusia itu telah menjadi manusia itu adalah Allah itu sendiri, maka kita semua Allah juga. Enggak lah. Ini di Matius 4 nomor 4. Itu sendiri. Firman itu kan di dalam Yohanes. Ini perkataan Yesus. Mana lebih abdol, perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Kata Bapak kan mengatakan. Di sini di Yohanes ini kan perkataan Yohanes. Ini perkataan Yesus itu sendiri. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu. Ini perkataan Yesus loh. Ternyata firman itu adalah ucapan, perkataan dari Allah. Bukan firman menjadi manusia, terus manusia itu menjadi Allah. Ini mana yang lebih afdal, mana yang lebih kita ikuti, perkataan Yesus atau perkataan Yohanes ketika membahas tentang firman? Bukankah Yesus sendiri yang menerima firman dari Sang Bapa? Di Yohanes 17 nomor 8. Coba kita akan mengikuti saudara saja ya, Bang Petra. Sedangkan Paulus hanya jabatannya itu hanya murid, ya. Kok bisa-bisanya ya bernarasi seperti itu atau paham Pak Petra yang lainnya? Karena di sini di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya firman ini menurut Yesus adalah perkataan, ucapan atau perintah dari Tuhannya, dari Allah atau Bapa. Menurut Yesus
Nah, menurut Pak Yohanes, firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang mana benar nih? Perkataan Yohanes atau perkataan Yesus dan penerima firman? Ayo, silakan Pak Petra. Saya jelaskan dulu Pak ya. Bapak tadi mengatakan, mengutip bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Artinya di sini roti itu bisa dikatakan kebutuhan jasmani. Yang kedua, yang dimaksud dengan firman Allah itu adalah untuk kebutuhan rohani. Itu maksud daripada itu. Jadi, Tapi begini Pak Petra, kita sepakat dulu kalau firman itu ucapan Allah. iya, ucapan, tetapi itu tidak Ucapan. beda. Gini, ada juga di dalam Kejadian itu kan berfirmanlah Allah. Lihat dulu konteksnya. Itu jangan ke situ dulu, nanti ke situ kita ya di perjanjian lama. Lihat dulu konteksnya di dalam Yohanes itu Pak. Saya kan di sini Pak. Anda kan berdasarkan Pak Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Anda mengatakan manusia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Ya. tentu bertentangan dengan perkataan Pak Yohanes ketika Anda berpikiran seperti itu, maka bertentangan dengan perkataan Yesus itu sendiri. Sang menerima firman. Ya, silakan. Gini. Yesus dikatakan menerima firman dan pemberi firman. Tetapi jangan salah, penerima firman itu dia sendiri. Yang menerima firman itu dia sendiri, Allah itu sendiri. Karena dia kan Allah. Oh. Coba kita baca ulang. Oneness, bukan apa Pak? Trinitas. Mau oneness, mau apa tuntung yang jelasnya pentingnya Yesus. Iya, makanya aku kasih Gini, tahu ini oneness. sebab segala firman yang engkau. Ini engkau siapa ini? Oh, untuk mangkuk Sebab budak-budak segala nakal. firman yang engkau sampaikan kepadaku. Ini sudah jelas di sini ada dua esensi. Yang pertama, sang penerima firman, dan kedua, sang pemberi. Karena di sini jelas tertulis, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Itulah. Engkau dan kepada. Iya. Ya Allah itu sendiri, Bang. Masa Allah itu sendiri? Di sini jelas, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Atau mau begini, sebab segala firman yang Yesus sampaikan kepada Yesus, atau begitu? Kan kita kembali konteks kepada Alkitab itu dulu, Bang. Ini dulu, Anda kan mengatakan tadi, dia itu sendiri. Di sini kan jelas, Bang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Artinya di sini ada dua esensi. Allah itu Allah. Engkau sampaikan. Allah itu Allah. Yesus? Ya Allah sendiri. Oke. Coba saya bacakan lalu Anda terangkan ya. Sebab segala firman yang Yesus sampaikan kepada Yesus, atau begitu? Ya kalau abang mencoba merujuk kepada situ nggak salah. Di sini sebab segala firman yang Yesus sampaikan ke Yesus, Ya, telah boleh. kusampaikan kepada boleh? Boleh lah. Boleh. Oke. Ini di Yohanes 17 nomor 8. Nah, saya kembali lagi. Nah, oke. Tak ikuti, Pak. Tetapi Yesus menjawab, Pak ya, sesuai apa yang tadi saya sampaikan. Di sini, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda mengatakan Allah itu Yesus sendiri. Ya. Oke? Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apakah Allah dibaptis juga?
Ya, dibaptis dalam rupa manusia Di- Yesus. Dibaptis. Bukan dalam rupa Allah. Ya, Yesus itu adalah Allah. Ya, berarti Allah dibaptis juga. Iya, dalam rupa manusia kan, Yesus Ya. itu kan. Nah, coba kita lihat apakah satu esensi ya di Lukas 3 21 sampai 23. Kita lihat pembuktiannya ya. Nah, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Ini Yesus di sini malah sedang berdoa. Iya. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini jelas Pak, abangnya Bang Petra, di sini jelas bahwa di kejadian yang sama wujud berbeda dengan tempat berbeda-beda. Satu di langit, satu di atasnya Yesus, dan satu Yesus sendiri yang dibaptis di bumi. Iya Pak, iya. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, sedangkan di sini dibaptis ada suara di langit. Iya. Nah, siapa yang bersuara di langit? Iya. Udah, aku jawab. Apakah Yesus itu sendiri yang bersuara? Aku jawab. Ya, silakan. Ya. Karena Allah itu, Yesus itu berkuasa, sekalipun dia dalam rupa manusia, sekalipun dia dalam roh, itu tetap satu Pak, dalam kemuliaannya. Semua menaungi. Bukan berarti 3 oknum di situ, bukan. Tetapi dia satu. Coba diterangkan Pak, diterangkan lebih detail. Gini, Dan di Pak, sini jelas. Gini, Pak. Wujud berbeda, tempat berbeda. Coba dijelaskan. Sekalipun dia Yesus sebagai manusia dan Roh Allah datang atau suara dari langit, itu suatu kesatuan Pak, tidak terpisahkan. Makanya di dalam Yohanes dikatakan firman itu bersama-sama, artinya tidak terpisahkan. Baik secara roh, baik secara kedagingannya ketika dia dalam manusia, baik secara keallahan. Oke, tetapi fakta membuktikan bahwa mereka itu berpisah-pisah dengan wujud berbeda. Oke, kan dia kan datang sebagai manusia, ya kan? Tetapi jangan salah, ketika dia datang ke dalam manusia, dia adalah Roh Allah itu sendiri kan, yang bersamayam di dalam tubuh jasmaninya kan? Nah, seperti itu. Ini jangan dulu kemana-mana, nanti saya ikuti di situ. Ini Anda mengatakan satu hakikat, ya, menyatu. Ya. Padahal ini sudah jelas. Di kejadian yang sama, wujud berbeda, tempat berbeda-beda. Iya. Oke? Di Lukas 3:21 sampai 23, di kejadian yang sama, wujud yang berbeda, tempat gini, Pak. berbeda-beda juga. Itu Jadi tadi dalam dari rupa mana manusia. kesimpulan saudara mengatakan mereka adalah satu? Iya. Nah, silakan. Sekarang gini aku jawab ya Pak ya. Ya. Ketika Yesus dibaptis, di situ Yesus adalah sudah mengambil rupa manusia. Ketika Yesus dibaptis, datanglah seperti burung merpati, yaitu Roh Kudus dan suara dari langit. Berarti artinya di situ seperti 3 ya kan? Namun jangan salah, itu adalah suatu kesatuan Allah yang tidak terbatas. Kesatuannya di mana, Pak? Di sini jelas tempatnya berbeda-beda, wujud berbeda-beda juga. Walaupun berbeda-beda Pak, suatu kesatuan itu Pak, tidak terpisahkan dalam keilmuannya. Contohnya,
ketika Bapak di sana atau di Jakarta, saya di sini, tetapi Roh Kudus Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Saya Nah, terfokus ke sini Pak ya. Kalau kita pahami bahwa rupa burung merpati itu tentu punya sayap, punya ya. ekor. Nggak tahu. Dan satu rupa manusia tentu berkaki dua, ada tangan tak bersayap. Nah, di sini Oke. hanya sekedar suara yang keluar dari langit. Ya. Maka di sini bukan menyimpulkannya, ayat ini yang berbicara bahwa kejadian yang sama, tempat berbeda-beda dengan wujud yang berbeda. Iya. Jadi ketika saudara mengatakan Ya. ini satu hakikat, maka terbantahkan sendiri dari dasar ayat ini. Karena mereka ini ternyata berbeda wujud, tempat berbeda. Oke. Dari mana dasarnya saudara mengambil satu kesimpulan ayat ini bahwa mereka itu adalah sama? Oke. Nah, gini. jelas di sini burung merpati itu sebagai Roh Kudus, ya, dalam Ya. rupa burung merpati. Yesus itu adalah Ya. manusia itu sendiri. Tidak ada ya yang mengatakan Yesus bukan manusia. Dari lahir sampai sekarang Yesus tetap manusia, bukan Power Rangers. Ya, silakan. Itulah buktinya kekuasaan Allah, Pak. Baik di surga, baik di dunia, semua melingkupi yang tidak terbatas. Makanya ketika Yesus dibaptis, ya kan? Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga dan seperti burung merpati hinggap ke atas Yesus. Jadi artinya di situ, baik di surga, baik di dunia ini, Allah melindungi dunia ini yang tidak terbatas. Itu suatu faktualnya. Seperti itu Pak. Kalau berbicara esensi Allah, kita sepakati. Kita di sini membantah kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus sendiri Yesus loh. adalah Allah itu. Bukan kami yang membantah. Yesus sendiri membantah pernyataan saudara ketika memaksakan Yesus itu adalah Allah. Coba kita ini kita ambil dari perkataan Yesus. Yesus selalu mengatakan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus pasti begitu. Mengatakan engkau yang telah mengutus aku. Tidak pernah Yesus mengatakan aku adalah Allah itu sendiri. Ya kan? Ya. Apalagi? Silakan dijawab. Kalau kata mengutus itu Pak, tidak ada salah di situ Pak. Jadi ketika dia mengatakan aku diutus, aku dari surga, dia kan dalam pengajaran kepada muridnya Pak. Jadi supaya muridnya itu mengetahui bahwa dia berasal dari Allah, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Itu, Semua makhluk berasal dari Allah. Semua, bukan saja Yesus. Kita ini ya makhluk-makhluk yang tumbuh maupun yang hidup di bumi atau bumi itu sendiri itu berasal dari Allah, bukan saja Yesus. Nah, saya tambahkan lagi satu. Kalau tadi kan sudah dibantah ya tentang esensi kesatuan adalah Yesus itu adalah Allah sendiri. Ternyata di sini saya bukakan dalilnya, ternyata berpisah-pisah dengan kejadian yang sama ya, proses pembaptisan. Nah, di sini Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Kata Yesus, Dia yang mengutus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Di sini lagi-lagi Yesus ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu. Ini pernyataan Yesus loh. Silakan. Jadi kembali yang saya jelaskan tadi, Pak. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, ia menerangkan kepada murid-murid di situ, Pak. Bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan itu. Artinya di situ, Yesus menjelaskan bagaimana tentang kinerja Allah. Seperti itu. Gampang kok jawaban itu. Sederhana. Karena Yesus itu kan Allah sendiri. Saya hanya menggunakan kata Yesus, Pak ya. Ya. Ya, Yesus lagi waktu bersoal tanya dengan orang-orang Yahudi ya. Kata Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Yesus berkata, Tuhan Allah kita. Artinya Yesus dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada zaman itu, Yesus berkata, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini kata-kata Yesus loh. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Yesus di sini termasuk juga apa yang disampaikan tadi Bunda Rahma di Kisah Para Rasul 3:13. Hanya hamba. Yesus hamba Allah. Nah, Iya. silakan dibantah lagi, Pak. Itu kan udah saya jawab, Pak. Yesus mengambil dalam rupa hamba. Artinya di situ, Pak, kan Yesus datang ke dunia ini merendahkan diri, Pak, dalam titik nol. Jadi menyamakan dia sama seperti manusia itu. Jadi tidak ada umpamanya perbedaan status ketika datang dia ke dunia ini. Seperti itu artinya. Seperti itu. Kan dalam Filipi dikatakan kan dia mengosongkan diri yang tidak mengambil dalam rupa Allah. Seperti itu. Saya ini berbicara hanya mengutip ya apa yang disampaikan Yesus. Tidak ada perkataan-perkataan lain yang saya bawa. Nah, di sini Yesus punya sesembahan. Dan Anda memaksakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Maka coba kita lihat lagi apakah Yesus punya sesembahan. Coba kita buka. Kamu menyembah, kata Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami, ini menggunakan lagi kata kami, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Anda, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, di sini coba saya buka pakai data ya, tetap pada dengan itu sendiri. Silakan dibantah dulu, Pak. Ternyata Yesus menyembah. Dia tahu sesembahannya siapa. Sedangkan Anda menyembah tidak tahu apa yang Anda sembah. Jadi gini, Pak. Ya, silakan. Kalau manusia ini memang benar yang dikatakan Yesus. Kita manusia ini tidak mengenal Allah itu sendiri. Kenapa? Karena mulai dari awal Adam itu sudah jatuh dalam dosa. Makanya kita kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia ini jatuh dalam dosa, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Karena manusia ini kan sudah dalam kesesatan kan, Pak. Karena apa? Karena iblis tadi. Saya begini simpel pertanyaan saya, Pak. Anda menyembah apa yang Anda tidak kenal. Iya, dan Yesus menyembah, Yesus menyembah apa yang
Yesus Iya. kenal. Ini Yesus, perkataan Yesus saya pakai. Dengar Pak, Kata dengar. Yesus, kamu menyembah apa yang Ya. tidak kamu kenal. Ya, Kata dengar Pak. Yesus, Ya. kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya Yesus punya sesembahan dan dia kenal sesembahannya. Oke. Biar saya Silakan. terangkan, Pak. Biar saya terangkan. Ketika Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu tidak mengenal, ya kan? Artinya memang benar manusia ini tidak ada yang mengenal Allah. Bagaimana Allah itu? Tetapi kata Yesus kan, kami mengenal katanya kan. Dia kan mengajarkan kepada muridnya itu, Pak. Artinya dia datang dari surga. Dia kan tadi kan mengambil dalam rupa manusia kan. Artinya dia mendudukkan dulu perkataan dia itu sama dengan manusia itu. Yang eh, kawan sekomunikasinya. Makanya dia menyebut tentang sesembahan itu. Jadi dia mengajarkan bagaimana Allah itu. Artinya dia mampu menunjukkan tentang Allah itu kepada muridnya itu. Tentang sesembahan itu. Seperti itu artinya. Karena dia kan datang dari surga. Dialah yang tahu bagaimana tentang untuk menyembah Allah itu. Seperti itu. Bukan berarti Oke. Lagi-lagi Allah Anda lagi. salah memahami ayat tadi itu. Jangan Yohanes simpulkan 4, Bapak. 22. Di sini Yesus menyembah loh. Kami menyembah apa yang kami kenal itu kata Yesus. Dan Iya, dalam pengajaran seperti itu, dipertegas Pak. lagi di sini Pak. Di Lukas 4 nomor 8 saya itu menggunakan kata Yesus. Ya, iya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan Ya, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. ya. Bukan Yesus berkata di sini, engkau harus menyembah aku. Hanya kepada akulah kalian berbakti. Di sini Ya. Yesus menjelaskan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Ini kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Ini gini, Pak. sama ketika kita runutkan ini, Pak. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu pernyataan Yesus ya. Artinya Yesus punya sesembahan. Karena dia menggunakan kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, dipertegas lagi oleh Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Coba, silakan. Gini, Pak. Ketika Yesus berbicara mengajar kepada murid-muridnya, dia ketika mengajar itu, dia melepaskan dulu keallahannya, Pak. Seperti dalam Filipi itu kan, mengosongkan dirinya. Artinya bukan dikatakan dia di situ, akulah Allah. Dia mengosongkan dirinya. Artinya, bagaimana dia menjelaskan tentang Allah itu, sesembahan itu. Bukan berarti dia tidak Allah, Pak. Dia kan memang Allah. Tetapi dia menjelaskan dengan benar bagaimana manusia itu cara memperkenalkan Allah itu. Seperti itu. Makanya baru dikatakan lagi di dalam kitab yang lain, Tuhanku dan Allahku. Kan kata Yesus kan? Bukan berarti dia bukan Allah. Jadi dia menjelaskan firman itu, Pak. Seperti itu. Silakan. Bapak ini membantah melulu sih perkataan Yesus. Bukan membantah, Pak. Justru mengaminkan. Apa yang diaminkan? Ini berapa data loh. Saya gunakan itu tinta merah. Tinta merah. Tentu saya menggunakan membuktikan bahwa Yesus punya sesembahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Di sini ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Di sini kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ini Yesus ini salah ucap kali ya. Seharusnya dia katakan di sini, engkau harus menyembah aku. Dan kepada akulah saja engkau berbakti. Ya.
Oke? Nah, sama di Markus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Ya. Tidak pernah Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah aku. Ya. Bahkan Yesus menegaskan di situ, Tuhan Allah kita. Dia pakai kita. Artinya jamak semua. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah. Nah, ini diperintahkan lagi oleh Yesus di Lukas 4 nomor 8. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada Yesus. Oke? Karena Yesus akan mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahmu, Allahku. Itu kata Yesus. Ya. Kenapa bukan Yesus menyampaikan, aku akan pergi kepada aku dan akuku, akumu, akuku, akumu. Itulah. Ya, silakan. Oke, aku Mungkin jawab. teman kawan-kawan ini di sini kita berdiskusi santai-santai aja ya. Ya. Sesuai yang tertulis, mungkin ada yang mau gabung menambahkan, silakan. Untuk kawan-kawan follow dulu aku ya. Oke, saya jawab Pak ya tentang Tuhan dan Allah ya. Kita jawab dulu dari Yohanes 20 ayat mulai daripada 24. Jangan potong dulu Pak ya, aku baca. Yesus, ini perikopnya, Yesus menempatkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Dengar Pak ya. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ini kepada Yesus ya, ya Tuhanku dan Allahku. Itu Pak. Oke. Di Yohanes 20, 28 ya? Ya. 27. Padahal di dalam cerita ayat ini Thomas berkata dalam seketika itu Yesus datang, muncul langsung tiba-tiba. Menembus dinding, bayangkan. Sementara pintu terkunci, langsung datang di tengah-tengah mereka. Makanya Yesus itu siapa? Makanya percayalah kepada Yesus, Pak. Biar setan juga bisa gitu, Pak. Bisa, tapi tidak membuat keselamatan. Setan memang bisa seperti itu kan, beda-beda tipis. Tentang Mirip-mirip kan ya? ya memang mirip lah, namanya iblis. Iblis. Percaya nggak Bapak? Roh iblis ada di mana-mana. Di Jakarta, di pokoknya seluruh dunia ini, roh iblis ada di mana-mana. Tapi kenapa tuh? Kenapa Tuhanmu dicobai iblis? Kalau keselamatan, kenapa Tuhanmu dicobai iblis?
Terus apa kata Bayangkanlah, Yesus? Apa kata Yesus bayangkanlah. kepada, dengar dulu, dengar dulu. Apa Ya. kata Yesus kepada iblis? Ada tertulis bahwa engkau hanya menyembah kepada Dia, Ya. bukan kepadanya. Seandainya kepada dirinya, pasti dia mengatakan kepada aku. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, kepada Dia. Berarti ada pihak lain. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan Ya. kepada dirinya. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, seperti Kenapa? katamu karena kau oneness, harusnya Kenapa? Yesus berkata, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Seperti ini Kak ya. Kenapa? Saya mau Putar lagi. tanggapi apa yang dia ini nih Bunda. Aku Saya mau tanggapi Yohanes 20 Oke, lanjut. 24 ya. Putar lagi bang. Terus bengkokkan terus, lanjut. Oke, Pak Petra. Tunggu dulu, aku menanggapi perkataan Bunda Rama dulu. Kenapa Yesus dicobai, ya kan? Kenapa iblis mencobai? Itulah pekerjaan iblis, Kak. Dari dulu kan dia apa? Ingin menyamakan kedudukan Allah itu, si iblis itu. Makanya di dalam Bukan, agama. bentar Tunggu dulu, Kak. bang. Tunggu dulu, Kak. Tunggu dulu, Kak. Bang Dalbo, ini apa naikkan Al Asad Al Azraq itu? Tunggu dulu. Itu Bang Pandi itu, Bang Pandi. Ya, nanti dulu. Fokus dulu. Tunggu dulu, Kak. Makanya iblis itu ingin gimana ya? Jangankan mencobai. Itulah kerjaan iblis, Kak. Sedangkan Tuhan sendiri dicobai. Apalagi lah manusia ini. Di dalam cerita bahwa Tuhan dicobai iblis, itu adalah suatu gambaran kepada manusia ini, Kak. Artinya, jangan ada nanti alasan manusia ini, oh aku jatuh dalam dosa karena ini. Jadi Yesus sendiri adalah dicobai iblis sendiri. Itulah penyesatan si iblis ini. 24 jam terus dia lembur untuk menyesatkan manusia itu. Seperti itu, Lid. Bentar, di sini tertulis. Sini tertulis kata Yesus. Kata Yesus begini, enyahlah iblis, sebab Ya. ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Garis bawahi Dia. Ini ada Yesus di depannya, ini iblis. Tetapi apa kata Yesus? Hanya kepada Dia sajalah. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, pasti Yesus berkata, hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Hanya kepada aku sajalah. Tapi Yesus berkata, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus berkata, Bapakku di surga. Hanya kepada Dia. Berarti Yesus bukan Allah itu sendiri. Ketawa lagi. Gini, Kak. Yesus itu mengutip Keluaran 20 ya. Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini kalau misalnya nih kau suruh anakmu, tolong kamu berikan ini kepada dia, berikan uang ini kepada dia. Kan anakmu kau suruh berikan kepada orang lain itu uang, bukan kepada dirimu toh. Tolong Bang Budi berikan kepada Bang Dalbo, berikan kepada dia nih uang. Apa dia anakmu kau suruh memberikan kepada dirimu? Di sini tertulis hanya. Ini dua kata di sini ya. Dua kata harus kau pahami. Dan hanya kepada Dia. Garis bawahi kata hanya dan kepada Dia. Dan hanya. Berarti enggak ada yang lain, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maksud daripada Dia itu Allah, Kak. Iya Tetapi memang, tapi bukan kepada Yesus. Tadi kau bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya, Allah, ya. Ternyata tidak. Kenapa? Ternyata tidak. Kita tambah lagi supaya akalmu terbuka. Lukas 6:12. Yesus naik ke bukit, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Di atas bukit, Yesus semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Nah, kalau Yesus saja berdoa kepada Allah,
Tentu Yesus bukan Allah itu sendiri, karena dia berdoa kepada Allah. Itulah membuktikan dia Allah, Ketawa Kak. lagi. Itulah membuktikan dia Allah, dia pengajarannya. Kalau lihat dia umpamanya Pengajaran dia, apa? Siapa yang diajari? Sebentar, siapa yang diajari kalau dia di atas bukit berdoa sendirian? Apa Yesus sudah gila? Siapa yang diajari? Dia di atas bukit berdoa sendirian. Berdoa semalam-malaman loh. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. tapi kan ada Berdoa. muridnya di situ. Enggak ada muridnya. Enggak ada. Oh, ada di situ muridnya. Enggak Makanya ada. Nih, saya buka ya datanya ya. Saya buka ya. Aduh, kamu ini jangan menyesatkan lah, Bang. Kita Coba. kasih data kamu ya. Penambah data tadi bahwa hanya kepada dia saja engkau berbakti. Saya kasih data. Oke, saya kasih data ya. Baik. Pakai data lah kita. Kau jangan banyak omong saja, enggak ada data ya. Kita baca. Kayaknya tinggal sendiri ya, tuh bantunya kayak. Nah, itu juga. Lukas berapa tadi, Kak? Nih. Mobilnya ada di sini. Biar dibaptis kakak besok. Kau jangan banyak ucap lah. Kau pahami dulu Bibelmu, jangan termakan doktrin, Bang. Nih coba baca ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Aduh, buram. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, baru ia memanggil muridnya di bawahnya nih. Tapi ketika dia berdoa, dia sendirian. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus adalah Allah itu sendiri seperti katamu, berarti Yesus stres. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ini tandanya Bang, bahwa Yesus itu memohon. Doa itu adalah permohonan. Dia memohon kepada Tuhannya, kepada Allah. Aku bersyukur di Yohanes ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur. Di sini Yesus berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa itu permohonan. Berarti dia bermohon kepada Allah. Ya, berarti Yesus bukan Allah itu sendiri. Yesus bertuhan. Maka kata tadi host, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah bertuhan. Bukan Yesus Tuhan itu sendiri. Kalau dia berdoa kepada dirinya sendiri, berarti dia stres. Cuma orang gila di jalanan itu yang ngomong kepada dirinya sendiri, orang gila di jalanan. Apa kamu pikir Yesus stres di sini? Kan tidak tuh. Jadi gini, Kak. Seperti yang saya katakan tadi, Kak, bahwa Yesus itu adalah datang ke dunia ini dalam pengajaran. Mulai lagi berputar-putar. Kau tanggapi ini. Yesus nggak usah kau putar-putar khotbah di sini. Ini di sini Yesus berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Ingat, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman loh dia memohon kepada Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ngapain dia semalam-malaman bermohon kepada dirinya sendiri? Ngapain dia ke bukit? Cukup dia di dalam rumah. Dia bicara sama dirinya sendiri. Ini dia mau khusyuk, dia berdoa semalam-malaman, dia berdoa kepada Allah. Itu menandakan Yesus bermohon kepada Tuhannya, kepada Allah. Makanya apa kata Yesus? Jangan kau sentuh aku belum pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Coba kamu tengok. Banyak kata-kata, jadi kalau kamu bilang Yesus itu adalah Allah, coba kau minum Bodrex dulu. Ada itu Bang Budi jual Bodrex ya. Silakan yang lain. Oke, saya hanya mau tanggapi tadi Pak Petra, boleh? Boleh. Tentang di Yohanes 20, 25 sampai seterusnya. Masa belum tahu? Oke. Belum bayang. Anda mengatakan, ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, kata Yesus di 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Makanya Bapak berbahagialah ketika Bapak
tidak melihat namun Bapak Siap. berbahagialah Bapak. Oke, 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 Nah, oke. terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya boleh sambung lagi? Oke, silakan Pak. Oke, di Yohanes 20, 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat. Apa ya yang tidak tercatat? Dalam kitab. Dalam kitab ini tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Iya, anak Di Allah. sini sudah menunjukkan Pak, bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Bukan berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Untuk di sini kita melihat ya, Yesuslah Mesias. Paham tidak Pak? Makna Mesias. Iya, Mesias itu kan penyelamat kan? Mesias itu orang yang diurapi. Siapa saja yang bisa disematkan, digelarkan Mesias itu banyak di Bible Pak. Banyak. Kristus, ya. Coba kita lihat. Yesus Kristus, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Orang-orang yang diurapi. Mesias semua ini. Mesias semua. Kalau kita berdasarkan Mesias, ya, tentu orang-orang terdahulu yang pernah diurapi tentu Mesias semua. Kalau berdasarkan saudara mengatakan Mesias itu adalah Allah, maka mereka ini Allah semua. Saya berdasarkan data Pak. Ya, coba kita buka ya, yang siapa-siapa aja yang di ini ya. Sedangkan Saul juga Diurapi. Iya. Mesias juga dia. Bagaimana? Jangan main pintu lah. Iya, silakan dulu. Itu saya tanya, Saul itu Mesias diurapi Mesias juga. Ya, setiap hamba Tuhan itu pasti diurapi, Pak. Diurapi Yesus juga. Ya, Yesus juga diurapi kan? Jadi enggak ada bantahan karena Yesus sendiri yang mengaku di sini. Ya. Jadi Bapak pun nanti kalau Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya. Anak Allah. Bapak pun nanti kalau jadi pendeta pasti diurapi. Berarti Mesias juga dia. Sama. Kalau konsepnya seperti itu, Pak. Sama. Yesus dengan para nabi lain itu sama kedudukannya. Enggak masalah, Pak. Ya. Yang masalahnya Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Di sini Yesus loh. Apa yang Anda bawa tetap saya ikuti. Di Yohanes 20, 25, 24 dan seterusnya saya ikuti. Nah, di sini Yesus mengatakan, kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Bukan Allah, anak Allah. Bukan Allah. Jadi Gugurlah ya. Apa yang Anda bawa tadi ternyata nyambung. Ya. Karena memang perikopnya. Jadi sebutan daripada Yesus itu tidak ada salahnya bahwa dia dikatakan anak manusia, anak Allah, anak Daud, anak domba Allah, anak domba. Banyak sebutan sama dia, Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Bapak pun nanti kalau udah jadi pendeta Bapak akan diurapi jadi pendeta gitu. Nggak masalah, Pak. Ya masalah abang membalikkan ya sejarahnya. Anda membantah sendiri pernyataan Yesus. Enggak ada masalah. Membantahnya di mana? Tadi Thomas kan membantah ketika Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri gitu loh. Jadi dengar Pak, Thomas sendiri kan sudah
sudah mengatakan di depan Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Apa kata Yesus? Aduh, mati bater. Itu saya sudah tampol loh. Di Yohanes 20, 30, 31. Hah? Di sini Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yohanes 20, 31. Gimana ini? Berarti dalam Bible itu Dia kontradiksi. udah kalah dia kemarin itu Pak Hos. Petra ini soalnya putar-putar dia kalau ngomong dia itu Pak Hos. Kemarin itu dia kalah dari mualaf kemarin kan, dia kalah. Langsung dia turun malu. Cuma dia itu bisa ketawa karena apa? Supaya kita bisa marah. Dari kemarin itu. Gitu sih Bang. Kalau dia masuk itu lebih baik kasih turun aja dia. Soalnya putar-putar dari tadi Bang. Dia kalah sama aku kemarin itu. Bergombal Bang Seraka. Mualaf yang putri mualaf kemarin tuh dia kalah. Dia itu cuma ngomongnya putar-putar. Masa anak bayi dibilang dosa langsung masuk neraka? Kurang ajar kan?